Hari ini pemerintah tidak becus mengurus negara. Hari ini pemerintah tidak becus dalam mengambil kebijakan. Saya tidak menemukan hari ini keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia di pemerintahan rezim Jokowi Amin. Hari ini saya nyatakan rezim Jokowi Amin merupakan rezim yang gagal, rezim yang bobrok, rezim yang hari ini tidak pro dengan rakyat. Kawan-kawan sepakat, kawan-kawan semua. Komunikasi kenaikan BBM ini adalah tidak transparan. Jadi berdasarkan informasi-informasi, ya kalau kita bisa bilang transparan artinya juga tidak benar. Jadi apa konsekuensinya kalau keputusan kebijakan diambil atas informasi yang tidak benar? Kalau kebijakan diambil berdasarkan informasi yang tidak benar, maka kebijakan itu harusnya batal demi hukum. Jadi segala hal ini memang harus diupayakan untuk terus disuarakan. Baik di jalan kawan-kawan juga menyuarakan itu, dan kemudian secara hukum ini juga menjadi bagian yang penting untuk didorong terus. Dan secara politik saya kira juga harus diperlihatkan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat banyak begitu. Kemakmuran bagi seluruh rakyat bukanlah sebuah anugerah ataupun mujizat. Perubahan itu pasti datang, tapi tugas kita adalah mempercepat perubahan itu. Jadi mulai saat ini, beranilah bersuara dengan lantang, beranilah berteriak dan mengatakan, kami tidak lagi mau ditipu-tipu, kami tidak lagi mau diperbaya. Kami dengan ini menyatakan menolak kenaikan BBM, apapun motif dibaliknya. Karena bagi kami, kesejahteraan adalah hal yang utama. Maka dari itu kawan-kawan, bangkitlah dan bergeraklah bersama-sama. Kita tunjukkan kepada pemerintahan hari ini, rejim yang anti rakyat hari ini, people power. Jelang sore, gelombang massa demo tolak kenaikan BBM di Patung Kuda yang tumpah ruah. Gelombang massa yang melakukan demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat terus berdatangan. Pantauan Suara.com Selasa 13 September 2022 sore, mereka tumpah di ruas Jalan Merdeka Barat lantaran jalan menuju Istana Negara diblokade, barir beton dan kawat berduri. Terbaru puluhan orang yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama ikut bergabung dalam demo tolak kenaikan harga BBM ini. Terlihat pula ada sejumlah pelajar yang masih mengenakan celana sekolah dan baju bebas terlibat dalam aksi. Saat Suara.com mencoba menanyakan terkait status para pelajar tersebut, mereka enggan menjawab dan malah melipir masuk dalam barisan BEM-PTNU. Sebelumnya diberitakan ribuan buruh dan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta melakukan demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka memadati dua buah ruas jalan Merdeka Barat, baik di depan gedung Sabta Pesona maupun di dekat pagar Tugu Monas. Pantauan di lapangan mereka terdiri dari Universitas Mustopo, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Bung Karno, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma. Dengan menyanyikan lagu Mars Mahasiswa, mereka long march dari Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Barat. Ribuan mahasiswa yang baru saja datang langsung masuk melebur bergabung dengan massa buruh yang sebelumnya telah berorasi terlebih dahulu sejak siang tadi. Buruh dan massa PA212 demo kenaikan harga BBM. 6.142 personil TNI Polri jaga kawasan Istana Negara. Sebanyak 6.142 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi kelompok buruh dan persaudaraan alumni atau PA212 menolak kenaikan harga BBM di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022 hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebutkan ribuan personel tersebut merupakan gabungan dari unsur politik, TNI, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyebut pihaknya juga telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara. Pelaksanaannya diterap sejak pukul 10.00 WIB hari ini.
Berikut rincian pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara. Arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, menyebut para buruh membawa 3 tuntutan. Pertama, meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kenaikan harga bahan BBM akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30% dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%. Tuntutan kedua, mereka meminta agar UMP buruh dapat dinaikkan. Pengakuannya upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36 2021. Terakhir, buruh DKI Jakarta tetap menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja. Oleh itu, KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta kepada Gubernur Anies mendukung 3 tuntutan tersebut. Terpisah, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini. Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10-13%. Berikut rencana aksi di bulan September 2022. Tanggal 8 September, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen Serikat Buruh. 12 September, aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta secara bersamaan. Elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. 13 September, aksi akan dilakukan di kantor Gubernur Banten, diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. 14 September akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten atau kota se-Jawa. 15 September, khusus Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten atau kota akan melakukan aksi, seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sebagainya. 19 September, aksi se-Kepulauan Riau dan Riau Daratan. 20 September, aksi se-Jatim dan Sumatera, Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri. 22 September, aksi dilakukan sewilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 26 September, buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate, totalnya bisa mencapai 30.000 buruh. Puncaknya akhir November, para buruh tengah mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15.000 pabrik, melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten atau kota. Jelang sore, gelombang massa demo tolak kenaikan BBM di Patung Kuda yang tumpah ruah. Gelombang massa yang melakukan demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat terus berdatangan. Pantauan Zona.com Selasa 13 September 2022 sore, mereka tumpah di ruas Jalan Merdeka Barat lantaran jalan menuju Istana Negara diblokade, barir beton, dan kawat berduri. Terbaru, puluhan orang yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama ikut bergabung dalam demo tolak kenaikan harga BBM ini. Terlihat pula ada sejumlah pelajar yang masih mengenakan celana sekolah dan baju bebas terlibat dalam aksi. Saat Suara.com mencoba menanyakan terkait status para pelajar tersebut, mereka enggan menjawab dan malah melipir masuk dalam barisan BEM PTNU. Sebelumnya diberitakan ribuan buruh dan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta melakukan demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mereka memadati 2 buah ruas jalan Merdeka Barat, baik di depan gedung Sabta Pesona maupun di dekat pagar Tugu Monas. Pantauan di lapangan mereka terdiri dari Universitas Mustopo, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Bung Karno, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma. Dengan menyanyikan lagu Mars Mahasiswa, mereka long march dari Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Barat. Ribuan mahasiswa yang baru saja datang langsung masuk melebur bergabung dengan massa buruh yang sebelumnya telah berorasi terlebih dahulu sejak siang tadi.